Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bareng podcast Mabar atau Mahasiswa Berbicara. Kali ini gue Caca, udah tahu kan? Pasti udah nonton episode-episode sebelumnya. Oke, kali ini kita bakal ketemu sama seseorang yang seseorang ini gila, ngobrol bareng aja ya. Ngobrol bareng Kak Putri. Jadi Kak Putri ini adalah seorang tokoh inspiratif juga apalagi di lingkup kampus ya. Apalagi dia saat ini menjabat sebagai menteri dari Forum Perempuan. Oke, sebelum kita nanti berbicara lebih banyak lagi, kita bakal kita kenalan langsung sama Kak Putri ya. Oke? Kita kenal dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke. Halo semuanya. Hai. Aku Putri Amaranggana, dipanggilnya Putri aja. Putri aja. Manggilnya Putri aja. Putri. Oh gitu. Oke. Siap. Ya, dipanggilnya Putri. Aku sekarang umurnya 21 tahun. Dan sebagai mahasiswi Prodi Hubungan Internasional. Wow, berarti kita sama ya. Betul. Salaman dulu. Oke. Ya, dan saat ini ya profesinya sebagai mahasiswa aja sih. Dan kebetulan menjabat sebagai menteri dari Forum Perempuan untuk BEM di Unisri gitu. Gitu aja. Gitu aja. Rumahnya di Solo. Di Solo. Statusnya enggak jomblo. Waduh, penonton kecewa. Statusnya enggak jomblo ini. Oke, Kak Putri, kita kan bicara tentang episode kali ini itu tentang value diri ya. Betul. Dan tokoh inspiratif nih. Sebelum berkelanjutan atau sebelum kita mengorek hal yang lebih berat lagi, mungkin Kak Putri bisa cerita dulu nggak sih? Menurut Kak Putri apa sih tokoh inspirasi itu apa? Dan kita kemungkinan ini lebih menjurus sebagai tokoh inspirasi perempuan ya. Okay. Karena kita berdua nih perempuan. Iya. Oke. Jadi kalau menurut aku tokoh inspiratif adalah tokoh yang bisa memberikan dampak, bisa memberikan vibes yang positif untuk lingkungan sekitarnya. Baik untuk sebetulnya kalau tokoh inspiratif menurut aku ya itu ada dua. Yang pertama itu dia yang bisa memperjuangkan keinginannya sampai pada dia bisa mendapatkan dan menginspirasi orang banyak untuk melakukan hal yang sama. Ataupun yang kedua ini adalah dia yang bisa memberikan dampak terhadap khalayak secara luas. Misalnya membangun sekolah atau melakukan sesuatu yang besar untuk lingkungan di sekitarnya gitu sih kalau menurut aku. Luar biasa banget ya, ini sebagai belum cerita jauh aja nih udah deg-degan saya dengernya. Oke, gini Kak Putri, kenapa sih mungkin bisa cerita dulu nih, kok Kak Putri tiba-tiba bisa menjadi menteri di Forum Perempuan? Apa karena Kak Putri ingin memperjuangkan hak seorang perempuan, atau emang Kak Putri wah ini pengalaman yang harus saya lanjutkan, atau bagaimana gitu? Kenapa tiba-tiba bisa sampai ke teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa dan langsung menjabat sebagai menteri perempuan? Ya, jadi sebetulnya kalau boleh cerita sedikit nih, di awal semester 1 itu aku pingin banget masuk BEM. Oh, dari semester 1 ya? Sekarang semester 7? Iya, semester 7, terwujudnya semester 7 nih. Oke. Awalnya pingin masuk BEM, tapi belum ngarah kan mau masuk kementerian apa. Kebetulan juga udah sibuk dengan pekerjaan yang lain, akhirnya gak jadi. Nah, sebetulnya udah gak ada pikiran banget kalau nantinya akan tergabung dalam BEM nih. Wow, gak ada pikiran? Gak ada pikiran sama sekali, karena udah semester 7 ya. Udah mau lulus gitu. Bener. Nah, abis itu kebetulan kemarin ketemu sama Zahra, segmen dari Menteri Perempuan ya. Terus ada Mas Ilham. Ada Rafila juga yang minta untuk supaya Putri bisa bantu menjadi menteri dari Forum Perempuan. Nah, kenapa Putri akhirnya mau? Itu bukan karena sebuah keterpaksaan, karena memang Putri merasa Putri bisa masuk BEM yang pertama. Wow, berarti ini luar biasa ya. Luar biasa kepotongan dari ingin semester 1, semester 7 baru. Oke. Habis itu setelah bisa masuk BEM, ternyata Putri juga bisa mendapatkan organisasi yang sejalan dengan organisasi yang Putri jalani di luar kampus gitu. Jadi materinya, kemudian juga sasarannya pun hampir sama dengan organisasi Putri yang ada di luar kampus. Oh gitu, organisasi yang ada di luar kampus. Wah, menarik ini. Berarti selain Kak Putri di mahasiswa HI, selain di kampus juga menjabat sebagai Menteri Forum Perempuan, itu tadi ada organisasi di luar kampus. Betul sekali. Mungkin bisa di-spill nggak itu? Apa sih organisasi di luar kampusnya, Kak? Ya, jadi kebetulan alhamdulillah aku terpilih menjadi Duta Genre Kota Surakarta tahun 2021. Duta Genre?
Kota tahun Surakarta Kota Surakarta tahun 2021. dan alhamdulillah naik lagi menjadi duta genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Luar biasa, good applause buat Kak Putri. Terima kasih. Nggak ada kalanya. Ini teman-teman penonton di luar ini gitu. saya suruh tepuk tangan semuanya Kak. Iya ya. Terus Nah, terus cerita. Kalau di genre sendiri itu tidak hanya sebagai duta, tapi aku juga ada forumnya. Entah forum gitu. genre kota, kabupaten ataupun forum genre tingkat provinsi. Oh gitu. iya. Sebetulnya pembahasan dari genre ini tidak melulu mengenai kesetaraan gender, tapi juga mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga. Karena kan kita kan remaja nih. Benar. Sasarannya tuh usia 10 sampai 24 tahun. Oh gitu. Tapi nantinya kan kita kan habis ini mau nikah tuh. Wih, mau amin ya berkeluarga. Allah, amin. Iya, gitu. Jadi Benar, harapannya ketika nanti berkeluarga punya pandangan sebagai bagaimana menjadi perempuan yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, itu seperti apa dipelajari sama duta genre. Makanya aku bilang sejalan dengan kegiatan yang ada di BEM aku sebagai Menteri Forum Perempuan. Oh gitu. Jadi banyak korelasinya ya di Betul. situ. Terus gini nih, kita kalau bicara tentang korelasi Kak Putri yang di luar sebagai seorang duta apa tadi? Genre ya, duta genre. Bahkan udah di tingkat provinsi ya. Mungkin apa gini Kak? Pengaruh apa yang Kak Putri dapat di luar nih, yang bakal Kak Putri bawa masuk nih untuk terutama khususnya untuk forum perempuan di BEM, dan apa pengaruhnya juga untuk teman-teman selingkup kampus atau bahkan di luar teman-teman penonton juga. Mungkin apa motivasi dari Kak, bukan motivasi ya sebenarnya, lebih ke pengalamannya. Apa yang bisa Kak Putri korelasikan pengalaman di luar untuk masuk di mahasiswa Unisri khususnya dan teman-teman di luar yang nonton. Oke, sebetulnya aku nggak pernah berniat untuk menggurui siapapun yang aku temui. Karena aku pun sampai saat ini, walaupun alhamdulillah sudah terpilih menjadi duta genre Provinsi Jawa Tengah, Putri pun juga masih taraf belajar gitu. Jadi harapannya yang bisa dilakukan adalah bisa sharing dari ilmu yang Putri punya dengan teman-teman yang dipunya sama teman-teman ke Putri ke teman-teman. Kemudian juga kenapa menurut Putri ada pengaruhnya ketika Putri menjadi duta, ternyata alhamdulillah bisa menjabat menjadi menteri, ataupun bisa disebut konselor sebaya, pendidik sebaya untuk teman-teman yang lain. Karena ketika Putri punya predikat atau punya jabatan, itu ada satu sisi dari Putri merasa lebih dipercaya oleh teman-teman gitu. Oke, benar. Jadi ketika teman-teman menanyakan perihal keperempuanan, kemudian perihal perencanaan kehidupan berkeluarga, Putri merasa Putri lebih punya kapasitas untuk menerangkan karena Putri sebagai seorang duta. Iya benar, apalagi udah banyak banget ya. Kan kalau misalkan kita jadi duta apa? Genre tadi kan nggak gampang ya. Pasti banyak lewatin perjalanan karantina dan sebagainya. Terus Kak Putri harus banyak ini juga ya, belajar sih. Isu dan sebagainya juga ya. Harus Terus kritis. kalau pengalaman dari ikut dutanya tadi, apa sih Kak, cerita apa yang bisa Kak Putri sampaikan? Kayak misalkan Kak Putri sempet nih ketemu dengan warga atau bagaimana gitu. Oke, kalau dari aku sendiri pengalaman yang banyak ya sebetulnya, karena kalau duta genre ini hampir setiap minggunya ada penjadwalan untuk sosialisasi ke kelurahan. Apalagi kebetulan karena jabatannya sebagai duta genre Provinsi Jawa Tengah, terkadang pun harus ditugaskan keluar kota, keluar kabupaten untuk menghadiri sebuah acara gitu di masyarakat. Yang ditemui banyak, mulai dari teman-teman yang mungkin kalangan ekonomi menengah ke bawah ataupun menengah ke atas pernah Putri temui. Mulai dari kalangan pendidikan, kalangan mungkin teman-teman yang sering di jalanan, ataupun teman-teman yang memiliki kekurangan berupa disabilitas dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Putri itu menarik banget ya, karena jujur setiap kali Putri ketemu dengan suasana yang berbeda, apalagi berada di teman-teman yang ada di mungkin nggak sama kayak Putri, pasti Putri nangis. Nah, gembengnya tuh di situ tuh, teman-teman. Gembeng banget ya. Di situ. Terharu berarti. Iya, tapi itu yang bikin Putri merasa pengalaman itu luar biasa karena Putri bisa bertemu dengan teman-teman yang baru, orang-orang yang baru yang bisa memberikan pengalaman, pengetahuan yang baru juga untuk Putri gitu. Jadi Putri sekarang lebih bersyukur gitu. Oke. Ini secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung, Kak Putri itu adalah salah satu sosok tokoh inspiratif. Gitu. Maka kenapa dari tadi saya nggak nanya dulu nih motivasinya Kak Putri atau mungkin pandangan Kak Putri tentang tokoh inspiratif sendiri itu apa? Secara tidak langsung aku mengorek dulu dari dirinya Kak Putri. Jadi secara tidak langsung Kak Putri ini adalah salah satu contoh wanita inspiratifnya yang dipunya sama BEM ya terutama ya. Wah gila banget nih ya. Oke, dari pengalaman semua Kak Putri yang udah diceritakan tadi nih, langsung aja, tokoh inspiratif Kak Putri sendiri siapa? Yang terus akhirnya Kak Putri
gue nih harus menjadi seorang perempuan yang bisa memberikan motivasi yang bisa menarik. Ini nih, saya soalnya gini Kak, banyak perempuan saat ini tuh merasa tertinggal, merasa dia nggak punya teman, merasa ya pokoknya perempuan-perempuan yang tertinggal itu loh. Menurut Kak Putri sendiri, siapa sih sebenarnya tokoh inspiratif Kak Putri sendiri? Terus korelasi dengan Kak Putri, oh iya, aku harus bisa mempengaruhi banyak perempuan di Indonesia ini. Kalau tokoh inspiratif di Indonesia perempuan banyak banget. Ada yang terekspos ya, ada yang terekspos, ada yang enggak. Bener. Nah, kalau dari Putri sendiri, mulai dari yang pertama pasti R.A. Kartini. R.A. Kartini. Karena bener. beliau memperjuangkan emansipasi. Benar. Jadi menurut Putri, karena beliau sudah memperjuangkannya terlebih dahulu, berarti Putri sebagai salah satu bagian perempuan di zaman sekarang, di zaman milenial harus melanjutkan perjuangan beliau. Walaupun perjuangannya nggak angkat bambu ya. Tombak dong. Tapi memang perjuangan emansipasi ini harus dilanjutkan lagi. Itu yang pertama. Kemudian ada tokoh-tokoh seperti Najwa Shihab. Wah, itu adalah saya. Betul. Stop. Itu adalah saya. Itu adalah saya. Seorang motivator, jurnalistik. Wah, luar biasa banget loh Najwa Shihab. Ya? Sumpah. Yang nonton video ini bisa di-tag Kak Najwa Shihab ya. Iya. Nah, terus sebenarnya banyak banget ya tokoh Banyak. inspiratif. Ada Ibu Susi. Betul. Ada Maudy Ayunda. Siapa tuh namanya? Ini nih seleb-seleb siapa? Siapa? Yang dia bikin ini, dia bikin sekolah. Lili Latukonsina. Iya. Satunya lagi yang kayak bule. Cinta Laura. Iya. Ini malah Iya. jadi bakat ini malah. Bener. Aku sempat dengar kayak dari Prilly, dari Cinta Laura, dia sampai kayak menjunjung keperempuanannya dia, sampai dia kayak yang berpikiran saya memikir untuk menikah tuh untuk yang kesekian kali lah. Yang penting saya bisa ngebuat sekolah. Ya kan, yang terakhir dia buat sekolah untuk menyekolahkan banyak orang, dan itu dengar-dengar gratis ya. Iya. Itu berarti kan berdampak untuk banyak orang, Bener banyak sekali ya. gitu ya. Nah, terus kalau aku juga ada satu tokoh namanya Mbak Kalis. Beliau ini mungkin bisa ditemui di Instagram ya teman-teman. Instagramnya bisa di apa? Ya, nanti di sini ya. Diketikan. Nah, Mbak Kalis ini seorang inspirator. Dia juga memberikan banyak pandangan mengenai kesetaraan gender. Nah teman-teman, sekarang itu lebih viral tuh. Lebih kalau menurut aku lebih fokus ke keadilan gender ya, bukan kesetaraan gender. Kenapa? Kalau kesetaraan gender itu memberikan porsi antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama. Sedangkan ada beberapa saat laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda. Benar. Kalau keadilan gender, keadilan gender itu lebih memberikan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kapasitas dan porsinya masing-masing. Berarti sesuai gitu. Berarti menghilang ini budaya patriarki ya. Betul, Kak, ya? betul. Saya seneng banget nih kalau bicara tentang masalah. Ini hidup perempuan Indonesia nih, kita salamin dulu ya. Hidup perempuan Indonesia ini. Ya lanjut Kak. Lebih gitu sih. Jadi kalau kesetaraan gender misalnya memberikan 1 gelas pada laki-laki, 1 gelas pada perempuan. Padahal mungkin perempuan kalau diberikan 1 gelas air nih itu mungkin kembung gitu. Bisanya cuma setengah. Jadi memang lebih mengutamakan atau lebih setuju dengan keadilan gender kalau menurut aku. Makanya aku suka sama Mbak Kalis ini tadi. Oke, Mbak Kalis disukai ya Allah, ngefans nih Kak Putrinya. Oke, tapi gini Kak, kalau kita bicara tentang kesetaraan juga tadi ya, banyak loh cowok di luar sana, laki-laki nih dengar nih. Banyak laki-laki di luar sana tuh yang nggak terima, karena dia mikirnya cowok itu tetap harus jadi seorang pemimpin, cowok itu harus menjadi seorang yang dipatuhi. Karena mungkin kita lahir dari budaya kita ya Kak, dari budaya, betul. apalagi kita sekarang kan tinggal di Jawa. Dimana Jawa tuh zaman dulu aja misalkan kalau kita harus pamit, izin, terus minta keputusan pasti dari seorang bapak. Betul. Nah, betul. Itu kalau menurut Kak Putri sendiri, kita bukan menantang ya, tapi kita lebih ke cowok-cowok zaman sekarang nih ya, dengar. Jadi kayak ini bukan zamannya seperti itu lagi. Betul gitu loh sekali. Kak. Menurutnya Kak Putri sendiri gimana? Kalau menurut aku, sebetulnya kalau misalnya mau menceritakan mengenai kejawaan ya, aku benar-benar merasakan itu kental banget di keluargaku. Wow, Bahkan gitu ya? cuci piring dan lain sebagainya itu mama, ibu itu pasti teriak ketika tahu bapak pegang piring. Wow, Iya, sampai sekarang. sampai sekarang. Oh, gitu. Tapi kalau untuk Putri sendiri yang akan Putri terapkan di kehidupan berkeluarga nantinya Cia gitu. Amin. Harapannya ada pembagian peran
antara laki-laki dan perempuan. Jadi harapannya pasanganku nantinya itu nggak ada yang namanya mencuci piring, itu adalah tugas perempuan. Mengurus anak adalah tugas perempuan. Bekerja adalah urusan laki-laki. Harapannya tidak mendapatkan pasangan yang memiliki mindset harus seperti itu. Amin. Saya Karena- juga nih. Saya Karena setuju ini. sekarang Iya. itu harus ada pembagian gender ya, itu yang tepat. Jadi kalau semisal ada yang longgar, ya sudah kerjakan saja, entah itu ibunya atau bapaknya. Jadi nggak harus memaksakan yang namanya pekerjaan rumah harus perempuan atau yang mencari uang harus laki-laki, nggak harus gitu. Oke, aku setuju banget nih. Soalnya juga zaman sekarang itu udah banyak banget di media-media sosial terutama ya. Jadi udah banyak nih seorang laki-laki yang mencontohkan bahwasanya ikut membantu untuk mengurus anak, Iya betul. ikut membantu untuk mengurus pekerjaan. Betul. Bahkan sekarang juga banyak sosok perempuan itu terkadang malah dalam rumah tangga itu jabatan atau pekerjaannya tuh lebih tinggi. daripada laki-laki. Tapi mungkin seorang perempuan bisa menghargai, oh bagaimanapun dia suami saya, Betul. bagaimanapun dia orang yang saya harus hormati. Betul. Cuma nggak melulu tentang kita harus seorang laki-laki itu harus nggak harus jadi pemimpin, nggak harus yang memimpin gitu loh. Iya. Banyak Harus loh bisa sekarang pembagian tokoh-tokoh peran. perempuan yang memimpin juga, apalagi Betul. pemerintahan. Siapa coba Mbak? Siapa? Bisa kasih contoh nggak? Pemimpin. Ya pemimpin atau Kalau pemimpin perempuan banyak, mulai dari Megawati. Oh. Ya, ini malah bukan perempuan ya, teman-teman ya. Aduh, Megawati. Nisa itu Siap, banyak siap, yang kan habis siap. ketemu sama Bunda Korla itu ya. Ah, iya. Iya. Iya Allah ya Allah ya Iya, Allah ya Allah ya Allah. Aduh, kenapa jadi konten begini? Kalau nggak apa-apa, kita bebas. Ini konten kita tuh bebas, kita santai aja. Kalau bahas tentang Bunda Korla, itu bisa salah satu tokoh inspirasi betul juga loh. nggak? Bisa Betul nggak? loh. Iya. Bisa nggak? Bisa. Jadi Beliau ini menghibur loh. lah, Kak Putri tadi kan bilang tokoh inspirasi bukan berarti orang yang mempunyai value yang bukan value ya, tapi mempunyai pendidikan yang tinggi. Iya, Nggak harus betul, kayak gitu. betul, nggak Yang harus kayak penting gitu. tokoh perempuan itu bisa memberikan positive vibes. Betul. Bunda Untuk Korla orang lain. ini Termasuk salah satu tuh. nih, Kalau Bunda Korla menurut habis aku ya, ini karena di-tag beliau benar-benar menghibur gitu loh Bener-bener. maksudku. Apalagi Bunda Korla zaman sekarang itu ini loh Kak, sekali live aja di Instagram bisa ratusan Pesan ribu. ya. Iya, benar. Yang beliau siapa gitu loh, kita Iya. nggak ngerti, tapi kan Betul. ternyata dia memberikan pengaruh. Yang penting itu dia memberikan pengaruh, dan pengaruhnya bukan pengaruh yang aneh-aneh Iya. kan, seperti itu. Wah, luar biasa nih Bunda Korla. Tepuk Ini tangan. banyak ya. Banyak. Tokoh inspirasi itu sebenarnya banyak banget. Ada siapa lagi ya? Siapa lagi Kak? Mungkin mau cerita tentang tokoh inspirasi lagi? Banyak sih sebetulnya, apalagi kalau di kanan kiriku Ah, banyak sekali ini mending kita teman-teman. cerita tentang kanan kiri kita sendiri aja. Betul. Coba. Ada nggak? Kalau aku juga ada sih sebenarnya cerita. Apa tuh? Cerita dulu. Kalau deh. aku ini, jadi aku ada teman, cuma temanku tuh ya ini yang kakak bilang ya, nggak Kak expose. Dia beliau bikin salah satu ini Kak, kayak komunitas, dan komunitas itu sebenarnya udah banyak di Instagram, cuma dia korelasinya di Solo Raya, terutama di Solo Raya. Jadi kayak membantu ODGJ, Oh, terus kayak orang-orang ya lebih ke sosial sih, dan itu beliau benar-benar pakai uang pribadi tanpa donatur apapun. Wah, keren. Nanti mungkin bisa deh kapan-kapan aku sepil orangnya ya. Dan itu ngebuat aku sendiri, aku pribadi pun ikut terjun ke dalamnya Kak. Oke, berarti Tepuk tangan buat saya. tepuk tangan dulu dong. Gila, itu gila banget Kak. Jadi kenapa sih seorang perempuan yang aku jadi mikirnya perempuan tuh ternyata bisa gitu loh. Betul. Perempuan tuh nggak lemah. Iya, perempuan bener. tuh bisa mandiri. Betul. Apalagi sekarang zaman anak pacaran zaman sekarang Iya. ya. Apa-apa kalau dibilangnya, kamu tuh kalau cari cowok pasti cowoknya yang harus kaya. Iya. Emang kenapa kita harus nyari cowok kaya? Iya, orang Daripada juga kita bisa nyari mandiri. cowok kaya, mending kita yang kaya. Bener betul. nggak? Setuju nggak? Betul, Salaman. setuju banget. Salaman terus sama Caca nih ya. Terus nih ya. Oke gini, Kak Putri. Kalau untuk Kak Putri sendiri, kita udah banyak bicara tentang tokoh inspiratif. Menurut Kak Putri sendiri, bagaimana nih cara Kak Putri atau kasih motivasi lah buat teman-teman perempuan yang lain meningkatkan value diri, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kapasitas diri. Menurut Kak Putri sendiri bagaimana? Cara meningkatkan value diri kuncinya adalah diri sendiri ya. Ya, Nah, benar. ini kuncinya itu. Ya. Jadi seberapa besar pengaruh yang diberikan orang lain itu tidak akan terjadi ketika diri sendiri tidak punya keinginan untuk meningkatkan value diri. Kuncinya itu. Terus gimana caranya meningkatkan value diri? Yang pertama niat tadi. Kemudian Ya. yang kedua, memang usaha untuk mendapatkan value ini sejalan dengan niatnya.
Misalnya, kamu pingin punya value diri, tapi kamu orang yang mageran, orang yang nggak mau bersosialisasi, itu sama aja bohong Cuma gitu. banget itu. Jangan dong, Nah, jangan. Lebih baik ketika kita mau meningkatkan value diri, perbanyak relasi, Iya benar banget. kemudian perbanyak bergaul dengan berbagai komunitas yang nantinya bisa memberikan ilmu, insight buat Iya. kita. Misalnya BEM nih gitu teman-teman. Iya, Nah, gabung ke bem. BEM itu bisa dapat banyak ilmu, bisa dapat banyak kenalan, bisa dapat banyak pengalaman juga. Itu yang bisa meningkatkan salah satu cara untuk meningkatkan value diri. Intinya cari wawasan, cari relasi seluas mungkin. Jangan pernah merasa misalnya sudah menjabat sebagai menteri tapi tidak pernah mau belajar dari staf-stafnya yang lain. Jangan pernah menanamkan pikiran seperti itu. Iya. Karena seumur hidup kita adalah masa untuk belajar. Kalau untuk aku. Keren banget Gitu. loh. Oke. Seumur hidup kita adalah masa untuk belajar. Karena memang pendidikan itu nggak ada selesainya. betul. Sampai betul sekali. kapanpun, sampai kita ya kembali lagi kepada yang kuasa ya. Betul. Pendidikan tuh nggak ada matinya Ya, gitu. ilmu itu nggak ada habisnya. Benar, karena kita juga kalau bicara tentang pendidikan itu nggak hanya kita di bangku kuliah, Iya. nggak hanya kita di bangku sekolah. Pendidikan yang sebenarnya itu adalah di kehidupan. Bener nggak, Betul. Kak? Bener banget. Makanya jadi teman-teman semua itu jangan merasa nih banyak cewek-cewek yang ketertinggalan. Menurut Kak Putri gimana? Cara menarik mereka agar mempunyai kepercayaan diri. Jangan merasa kamu sendiri. Iya. Karena itu banyak banget terjadi saat ini gitu loh. Apalagi Kak Putri yang menjabat sebagai forum perempuan. Khususnya untuk staff-staffnya Kak Putri sendiri. Apa sih motivasi Kak Putri yang selalu Kak Putri tanamkan untuk teman-teman forum perempuan? Dan mungkin nih, kita berbicara tokoh inspiratif. Kita udah bicara banyak tentang pengalaman-pengalaman Kak Putri. Kak Putri ada gak sih akan memunculkan ide atau proker untuk forum perempuan sendiri? Oke, kalau untuk forum perempuan sendiri itu sebetulnya ada proker, ada non proker ya. Kalau untuk prokernya nantinya kita akan mengadakan yang namanya Women Camp. Di situ kita akan mengundang audiens, kemudian nanti akan menghadirkan pembicara-pembicara dari berbagai komunitas, LBH dan lain sebagainya yang nantinya akan memberikan gambaran mengenai kesetaraan gender, bagaimana cara menghindari pelecehan dan juga kekerasan seksual gitu. Bener. Jadi harapannya memang ketika bergabung dengan anggota Kementerian Forum Perempuan ataupun di luar Forum Perempuan, ini nantinya ketika dapat ikut kegiatan dari Forum Perempuan, ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu. Jadi nggak cuma materi aja yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi memang benar-benar ilmu yang bisa diterapkan seumur hidup gitu harapannya. Oke, karena terkadang kalau bilang didengerin dari materi tadi ya berarti kan dengerin kuping kanan keluar kuping kiri. Soalnya Gak terkadang apa-apa ya. zaman sekarang orang tuh udah jarang udah jarang mau dengerin materi, Betul. tapi dia lebih ke terjun. Betul. Gimana kalau dia terjun dia langsung merasakan kan Betul. kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya ini buat penutup kali ya. Karena nanti habis ini kita bakal masih ada ini Kak, masih ada lanjutan the next. Kita bicara tentang isu yang lain lagi ya, topik yang lain lagi. Oke, mungkin satu patah dua patah motivasi dari Kak Putri untuk teman-teman yang nonton, terutama nih teman-teman penonton semua dan teman-teman perempuan yang ada di luar sana. Motivasi apa yang akan Kak Putri kasih agar mereka merasa bahwa ya, saya seorang perempuan. Saya bukan seorang perempuan yang bisa ditindas enaknya aja ya. Oke, mungkin Kak Putri. Pesannya kalau dari aku sebagai perempuan, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu, menggapai cita-cita, mengejar cita-cita, melakukan dan membela kebenaran. Lakukan aja apa yang kamu bisa tanpa memperdulikan seberapa besar dampak yang nantinya kamu hasilkan. Jangan berpikir terlalu banyak, lakukan aja. Itu pesan dari aku. Loh, udah, gitu aja. Aku mau ngasih pesan tapi aku bukan tokoh inspiratif. Enggak. Kalau bicara tentang saya nanti nggak akan habis kan. Oh iya, Oke, kita gitu. menceritanya panjang. Nanti mungkin kita bisa cerita di akhir-akhir ya. Oke. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau ketemu sama Kak Putri langsung bisa nanti ke Sekre BEM. BEM Ya. Unisri ya, datang aja. Boleh. Ntar saya carikan Kak Putri, tenang aja, nomor telepon bisa saya share. Oke. Jadi banyak hal yang udah kita ambil dari Kak Putri tadi, banyak hal yang udah kita resapi dari tokoh-tokoh perempuan ya, terutama ya, tokoh-tokoh inspirasi. Mungkin dari teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau ngajuin
Q&A nanti kita ada nih di kolom komentar, boleh nanti kita bisa bincangkan lagi sama Kak Putri ya kan, the next nggak apa-apa ya Kak ya, Betul, kalau boleh, misalkan boleh, kita ada episode lanjut lagi nggak apa-apa, oke? boleh. Ada yang mau curhat-curhat bareng sama Kak Putri, Boleh deh. banget. Oke, pokoknya di sini kita sebagai seorang perempuan jangan merasa kita itu apa ya, minder, nggak usah kata-kata kita minder. Kita tuh juga seseorang yang harus mengupgrade diri kita Betul. menjadi seseorang yang harus lebih baik dan lebih baik lagi. Betul. Oke? Mungkin kita sudah selesai nih episode Wah. kita bareng Kak Putri kali ini. Tunggu di episode kita selanjutnya and see you semuanya.